Assalamualaikum Bunda Guru dan teman-teman. Inilah AWP bulan Januari. Berikut adalah project goals untuk bulan Januari 2024 ini. Seperti biasa ada 6 aspek yang akan distimulasi. Untuk kemandirian yang dilatih di bulan ini adalah menyiapkan bekal untuk sekolah. Iya, nah berikut adalah pelaksanaannya ya, tidak setiap hari karena terkadang Nadifa bangun tidurnya agak siangan, jadi tidak sempat untuk menyiapkan bekal. Nah, berikut dokumentasinya. Nadifa selalu bekal sesuai dengan ini ya, menu isi piringku. Hari Senin temanya telur, hari Selasa sayur, hari Rabu protein, hari Kamis roti karbohidrat, hari Jumat bekal buah. ya, dan Nadifa tidak mau bekal tidak sesuai karena sudah terbiasa seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ada sedikit catatan dan evaluasi untuk aspek kemandirian menyiapkan bekal ini. Nah, untuk sensory system yang distimulasi adalah motor planning. Iya, dan berikut pelaksanaannya. Tidak setiap hari juga. Itu, dan bisa satu kegiatan itu diulang di hari-hari esoknya seperti itu. Nah, berikut adalah dokumentasinya. Seperti bantal itu. Iya, referensinya dari lesson plan yang di-share Bunda Nisa atau dari YouTube begitu. Motor planning adalah kemampuan perencanaan motorik. Untuk dapat mengerjakan aktivitas fisik dengan baik, tidak hanya diperlukan kemampuan motorik kasar, motorik halus, dan koordinasi saja, tetapi juga diperlukan apa yang disebut kemampuan perencanaan motorik. Kita mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan serta urutannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Perencanaan motorik terjadi begitu cepat dalam otak sebelum dan ketika kita melakukan sesuatu. Biru, kuning, ungu, hijau. Ungu, oranye, kuning. Biru, kuning, oranye. Anak-anak dengan permasalahan kemampuan perencanaan motorik akan sulit belajar dari pengalamannya mengenai bagaimana melakukan suatu aktivitas fisik. Mereka tetap akan sulit melakukan suatu secara efisien sekalipun mereka memiliki pengalaman-pengalaman mengerjakan sebelumnya. Permasalahan ini bisa mengganggu pembelajarannya di sekolah karena pekerjaan-pekerjaan fisik dasar dapat menjadi sulit bagi mereka. Nah, semoga aktivitas-aktivitas yang ada di video ini bisa menginspirasi para orang tua dimanapun untuk rajin menstimulasi motor planning anak di rumah, karena ternyata kegiatannya sederhana dan bisa dilakukan dengan bahan yang persiapannya minim gitu. Tidak perlu susah-susah, tidak perlu ribet-ribet. Yang penting niat dan konsistensi untuk menstimulasinya. Nah, ada beberapa catatan dan evaluasi terkait aspek sensori motor planning ini. Adab yang dilatih bulan ini adalah Adab tidur. 1. Berwudu sebelum tidur. 2. Menggibas kasur sambil membaca basmalah. 3. Berbaring pada sisi kanan. 4. Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dan ayat kursi. Setelah itu tiup kedua telapak tangan, usap kedua telapak tangan ke wajah dan ke seluruh tubuh yang dapat dijangkau. 5. Berdoa sebelum tidur. 6. sebisa Sebisa mungkin tidur di awal malam, tidak begadang.
Jika tidak ada kepentingan, bermanfaat, membaca doa, bangun tidur, cuci tangan, gosok gigi dan membersihkan itu. Alhamdulillah setelah dikasih penjelasan mengenai adab tidur, Nadifa pun menerapkannya dengan sangat baik dan setiap hari. Malah inisiatif sendiri untuk membaca doa dan surah-surah. Tapi bilang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati Wa ma wa ma fil ardi, dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. doa tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim wa ahya. Amin. Nah, untuk membacakan buku dengan membacakan nyaring atau read aloud, alhamdulillah sudah menjadi rutinitas gitu. Dan berikut buku-buku yang dibacakan di bulan Januari. Bukunya sekarang punya sendiri ya, yang ada di rumah aja, belum minjam-minjam lagi ke sekolah. Ada juga buku yang dibaca dari Let's Read. Zakia melihat sesuatu yang menarik. Pancinya bagus semua. Kalau ini apa, Ayah? Tanya Zaki. Oh, ini untuk menimbang bahan-bahan masakan, jawab Ayah. Bunda sudah selesai membeli panci dan hendak membayarnya ke kasir. Loh, Zakia mana? Tadi ada dekat Ayah. Iya, tadi ada kok. Aduh, Zakia hilang. Zakia. Tenang, Bun, tenang. Ayo, kita cari Zakia. Zakia kemana sih? Abi, kenapa kita harus sholat? Karena kita hamba Allah. Kita kan ciptaan Allah, jadi disuruh sama Allah untuk beribadah. Ada ayat Al-Qur'annya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah menciptakan jin dan manusia, dan juga manusia kan? Nah, itu untuk beribadah. Nah, ibadah itu, sholat itu salah satu, beribadah itu salah satunya adalah sholat. Nah, jadi Nadifa wajib. Nanti kalau udah balik, Nadifa itu wajib, gak boleh ninggalin sholat. Kalau ninggalin sholat, itu hukumnya apa? Dosa. Sholat juga itu adalah tiangnya agama. Jadi Nadifa harus mengukuhkan tiangnya, yaitu harus sholat. Dan sholat itu harus semangat, gak boleh males-malesan. Tadi dia kan sholat subuh. Iya, nanti kalau kita sholat ada dapat pahala dari Allah tuh. Nanti kita bisa masuk surga. Kita pengen masuk surga. Kita sebagai hamba harus patuh sama Allah yang menciptakan kita. Nanti itu kata Allah sholat, kita harus sholat. Terus kita harus nutup aurat, kita harus nutup aurat sama wajibnya. Jadi nggak boleh, kita harus taat sama Allah, nggak boleh mengingkarinya gitu. Di akhirat itu nanti kita hitung amal-amalnya, ada
baik ada amal jelek gitu. Ya, yang pertama dihisab itu sholatnya. Jadi siapa? Sadat, sholat, Salat, zakat, zakat, puasa, puasa, naik haji. haji. Nih kalau ambil sholatnya apa jelek, lihat apa yang terjadi nih. Tuh hancur semua kan. Makanya harus tegak sholatnya biar semuanya tegak, gak boleh gak hancur gitu. Ngerti gak? Ya ngerti. Contoh aja, jadi sholat itu apa yang agama harus tegak. Kalau kita rusak sholatnya hancur semuanya. Saya benar lagi ngambil yang sholat kan? Dah, berarti Udah. ya terus dari sholatnya semangat, oke? Oke, kita apa yang Jadi kita mau terima kasih. Assalamualaikum.